Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, pimpin berdoa dulu. Oke, sebelum memulai pelajaran online hari ini, sebaiknya kita berdoa agar diberi manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Terima kasih Rizky. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting. Kita berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Terus terima kasih untuk semangatnya. Tadi Jumina sudah cek untuk hasil kalian di Google Form. Ada satu anak yang izin ya. Kristina tadi izin karena sakit ya. Kita doakan bersama-sama semoga Kristina akan sembuh. Ada 9 kelompok belajar. Nanti masing-masing kelompok silakan melakukan kegiatan analisis, diskusi, mengumpulkan informasi, kemudian menyampaikan hasil informasi yang telah diperoleh di akhir sesi. Minggu kemarin kita mempelajari apa, anak-anak? Ada yang masih ingat? tentang menangkap dan memukul Iya. dengan posisi pemain pada softball, permainan softball. Ya, bagus sekali. Dan tadi pada pertemuan minggu kemarin kita mempelajari mengenai keterampilan gerak menangkap dan posisi permainan softball. Jadi ini nanti kita akan mempelajari mengenai peraturan bagaimana cara bermain softball. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama untuk pengetahuan dan yang kedua untuk keterampilan. Untuk kegiatan inti permainan softball. Ya, minta tolong silahkan dibacakan Rizky nomor 1. 1. Pemain softball. Yang pertama, satu permainan softball ini terdiri dari 9 orang pemain. Yang kedua, pergantian pemain harus memberitahu kepada umpire. Yang ketiga, pemain yang udah diganti tidak diperbolehkan main lagi. Umpire itu apa? Tidak tahu, Bu. Belum tahu. Wasit. Dan umpire itu wasit ya yang memimpin pertandingan. Terus ini ada kata inning. Ada yang ingat inning itu apa? Enggak ya. Jadi inning yang adalah babak dalam permainan softball. Untuk selanjutnya silakan dibacakan Astita. Pitching. Pitching yaitu melempar bola softball yang dilakukan oleh pitcher atau pelempar pada batter. Terus yang keempat, batting. Maaf Bu. Batting yaitu memukul bola softball yang dilakukan oleh batter, pemukul. Terus striker yaitu kesalahan pemukul. Terus yang keenam adalah ball, kesalahan pengumpan Bu. Ya, ini ya perlu saya benahi dulu untuk Astita ya. Ada batter ya, batter atau pemukul ya, bukan batter. Terus ini bukan striker ya anak-anak, perlu diperhatikan. Striker dengan strike itu beda ya. Kalau strike itu permainan softball, tapi kalau striker itu penyerang dalam permainan sepak bola ya. Jadi kalian harus membedakan antara striker dan strike ya, Asita. Ya Bu. Nah, any question dari sini ada yang ditanyakan untuk peraturan permainan softball sebelum kita ke video? Saya Bu mau tanya. Halo, siapa? Saya Bu taunya Bu, saya Bu. Astita Bu. Astita. Iya, silakan Astita. Bu saya mau tanya bagaimana caranya mematikan lawan ya Bu ya? Cara mematikan lawan yang pertama, bola ditangkap langsung ya. Jadi misal bola dipukul terus masih dalam posisi lambung, kalian tangkap tanpa menyentuh tanah, itu sudah mati ya, otomatis sudah mati batternya ya. Itu yang pertama. Nah, perhatikan, saya ulangi lagi. Itu tadi kan bola langsung ditangkap ya, bola lambung langsung ditangkap penjaga. Jadi seorang pemukul ini out atau mati ya. Kita diperhatikan lagi. Langsung ditangkap. Ya. Setelah ditangkap langsung, nah tanpa menyentuh tanah kan, itu langsung out. Mungkin ada yang lain seputar video ini sebelum saya lanjutkan. Saya Bu. Ya, siapa? Silakan. Namanya siapa? Nia. Nia. Iya Nia, silakan Nia. Ya Bu. Sudah.
dalam permainan softball satu babak itu waktunya berapa menit, Bu? Nah ini, kalau permainan softball ya, jadi kalau permainan softball itu tidak dihitung dengan menit ya Nia. Jadi tadi sudah saya jelaskan di awal kalau dalam permainan softball itu menggunakan inning atau babak ya. Jadi inning atau babak dalam permainan softball itu dimainkan sebanyak 7 kali ya, 7 inning. Jadi pergantian antara regu penjaga dan regu pukul. Jadi sebisa mungkin ketika kalian melakukan permainan ini, bagaimana caranya bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran strike ya, supaya tim kalian bisa menang gitu. Nah ini untuk selanjutnya kalian bisa mengamati ya, ini permainan modifikasi ya, modifikasi permainan softball yang dilakukan oleh kakak kelas kalian sebelum pandemi. Ini ada contoh video permainan, bisa kalian amati sebentar. Dari sini kalian bisa membedakan ya anak-anak antara permainan softball yang sesungguhnya dan permainan softball yang dimodifikasi. Ada yang tahu kenapa ini permainan softballnya kok dimodifikasi? Ayo, ada yang bisa menjawab? Karena sarana dan prasarananya yang kurang memadai, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi ini sarana dan prasarananya kurang memadai atau tidak lengkap, jadi kita gunakan peralatan seadanya. Untuk base, untuk flat base ya, kita gunakan ini keset ya. Jadi yang penting bagaimana anak-anak bisa tetap memahami permainan softball ya, seperti itu. Yang lainnya minta tolong diperhatikan ya. Iya, Bu. Saya mewakili kelompok saya, Bu. Saya Lila Luna, nomor absen 24. Berdasarkan hasil analisis gambar di samping, gambar tersebut menunjukkan gerakan menangkap dari bawah. Jadi bola menyusur tanah, posisi kaki ditekuk digunakan sebagai kuda-kuda. Demikian Bu Rina hasil kerja kelompok saya. Terima kasih. Poin apa saja yang sudah kalian peroleh selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi ini? Penilaiannya mengenai peraturan permainan softball antara lain A. Area sah dipukul, dan B. Cara pergantian babak. Ya, terima kasih. Kita Soalnya dibaca juga atau tidak? boleh dibacakan biar teman-temannya lebih semangat lagi. Sedikit ilmu tapi dibagikan ke orang lain jauh lebih besar manfaatnya daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Ya. Jadi itu tadi ya anak-anak kesimpulannya untuk pembelajaran pada pagi ini. Jadi harapan saya ketika kalian sudah mempunyai ilmu ya, pengetahuan dari pembelajaran ini, kalian bisa bisa berbagi kepada teman kalian. Mungkin yang kurang paham bisa sharing ke temannya yang lebih memahami. Jadi supaya ilmu yang kalian peroleh ini bisa bermanfaat buat kedepannya ya. Nah ini untuk kegiatan penutup penilaian, melakukan kegiatan tes sumatif ya. Jadi tes sumatif nanti ada 20 soal, silahkan dikerjakan secara mandiri dengan bersungguh-sungguh. Kalian juga harus mengerjakan untuk produk video ya. Setelah itu nanti akan saya evaluasi untuk hasil kerja kalian. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk materi berikutnya ya, pada pertemuan besok kita akan mempelajari materi mengenai atletik ya. Jadi silahkan dipelajari, nanti untuk hasilnya akan saya share di Google Classroom ya. Silakan untuk Rizky dipimpin berdoa dulu sebelum kita akhiri pembelajaran pada pertemuan pagi ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran online hari ini, sebaiknya kita berdoa agar diberi barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky. Untuk anak-anak tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.